Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Uwadingo, NIP 191924022211005, unit kerja SMA Negeri 1 Telaga Biru. Nomor daftar hadir 050. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Angkatan 5 Provinsi Gorontalo dengan judul Upaya Efektif dalam Meningkatkan Pemahaman Media Pembelajaran Digital bagi Siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Adapun latar belakang diadakan orientasi ini, yaitu guru adalah pendidik profesional yang mendidik dan mengajar peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Maksud dan tujuan diadakan orientasi adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun yang menjadi tujuan, yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Visi misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Dan misi yang pertama yaitu mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Dan yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Adapun organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu dari segi manajemen, ASN adalah serangkaian proses pengolahan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Berikut kami tampilkan profil unit kerja dari SMA Negeri 1 Telaga Biru. NPSN 40501857 yang beralamatkan di Jalan Ahmadi Hiola, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru. Yang menjadi visi SMA Negeri 1 Telaga Biru yaitu terwujudnya SMA Negeri 1 Telaga Biru yang berkualitas, unggul dalam IMTAK, IPTEK, berkarakter, dan peduli lingkungan. Misi dari SMA Negeri 1 Telaga Biru. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi lulusan yang berkarakter dan mampu berkompetisi untuk melanjutkan studi memasuki dunia kerja. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, nyaman, dan ramah anak. Poin keempat, memberikan pelayanan pendidikan, tersedianya sarana dan sumber belajar yang sangat memadai. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas peserta didik melalui yang pertama, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah karya, dan olahraga dalam menghadapi tantangan organisasi. Dan SMA 1 Telaga Biru dikepalai oleh Dr. Randus Tisno Musa
MPD. Rencana aksi. Rencana aksi yang seperti kita ketahui bersama adalah dokumen yang merinci pada langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Rencana aksi mencakup berbagai komponen. Yang pertama, identifikasi isu. Identifikasi isu saya mengangkat 2 poin. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa tentang media pembelajaran digital di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Dan yang kedua, upaya efektif dalam meningkatkan pemahaman media pembelajaran digital bagi siswa kelas 10 di SMA Negeri Telaga Biru. Adapun komponen yang kedua yaitu isu yang diangkat. Dalam hal ini, dari 2 poin yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya mengangkat poin yang kedua yaitu upaya efektif dalam meningkatkan pemahaman media pembelajaran digital bagi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Adapun gagasan diangkat yaitu perlunya upaya efektif dalam meningkatkan pemahaman media pembelajaran digital bagi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Yang pertama adalah kegiatan yaitu menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja P3K kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Pada tahapan yaitu meminta kesediaan waktu kepala SMA Negeri 1 Telaga Biru untuk berkonsultasi, dan outputnya tersedianya waktu kepala SMA Negeri 1 Telaga Biru untuk berkonsultasi. Pada tahapan yang kedua yaitu mengkonsultasikan isu yang akan diangkat yang menjadi rencana kerja masukan dari kepala SMA Negeri 1 Telaga Biru, dan outputnya yaitu persetujuan rencana kerja oleh kepala SMA Negeri 1 Telaga Biru. Pada tahapan yang ketiga itu menyetujui rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Telaga Biru, dan output yang didapat tersusunnya rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Pada penerapan nilai yaitu harmonis, loyal, berorientasi pada pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Adapun kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu yaitu menyusun instrumen tentang upaya efektif dalam meningkatkan pemahaman media pembelajaran digital bagi siswa. Pada tahapan yang pertama, yaitu mencari sumber atau referensi tata cara peningkatan pemahaman media pembelajaran digital bagi siswa, dan output diperolehnya referensi untuk peningkatan pemahaman siswa kelas 10 terhadap media pembelajaran digital. Tahapan yang kedua yaitu berdiskusi secara tatap muka maupun secara daring dengan ikatan guru serumpun mata pelajaran TIK dan khususnya sesama TIK di SMA Negeri 1 Telaga Biru, dan output yang didapat yaitu tersusunnya instrumen peningkatan pemahaman siswa kelas 10 terhadap media pembelajaran digital pada mata pelajaran TIK. Dan tahapan yang terakhir yaitu menyusun secara mandiri instrumen peningkatan pemahaman siswa kelas 10 terhadap media pembelajaran digital. Outputnya yaitu tersusunnya instrumen peningkatan pemahaman siswa kelas 10 media pembelajaran digital. Adapun penerapan nilainya yaitu adalah adaptif dan kolaboratif. Kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif yang ketiga yaitu pemberian asesmen mengenai media pembelajaran digital di kelas 10 pada pelajaran TIK. Pada tahapan pertama yaitu memberikan asesmen media pembelajaran digital di kelas 10. Output tersedianya data hasil asesmen media pembelajaran digital di kelas 10 pada pelajaran TIK. Dan tahapan yang kedua yaitu
mengolah dan menganalisis data hasil asesmen media pembelajaran digital di kelas 10 pada pelajaran TIK, dan output tergambarkannya kemampuan masing-masing siswa dalam menyelesaikan asesmen mengenai media pembelajaran digital di kelas 10 pada pembelajaran TIK. Peserta didik menerima pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal. Dan tahapan yang ketiga yaitu mengaplikasikan data hasil asesmen ke dalam pembelajaran di kelas. Outputnya, peserta didik menerima pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal. Penerapan awal yaitu berorientasi layanan, akuntabel, dan adaptif. Yang menjadi rencana kerja jangka menengah pada kegiatan tahun ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan output meningkatnya motivasi dan hasil belajar di mata pelajaran TIK. Pada tahapan atau pada tahun yang keempat di tahun 2026 yaitu mengembangkan pemanfaatan teknologi terkini sebagai media pembelajaran digital, dan outputnya meningkatnya motivasi dan prestasi belajar pada mata pelajaran TIK. Dan tahun kelima yaitu menyediakan dukungan berkelanjutan dan sumber daya bagi siswa untuk menguasai media pembelajaran digital, dan output yang didapat yaitu pembaharuan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap media pembelajaran digital. Adapun penerapan nilai dari tahapan pertama yaitu tahun ketiga, adaptif, kolaboratif, kompeten, inovatif, dan akuntabel. Dan tahun keempat, adaptif, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Dan tahun kelima yaitu kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Pada bab penutup, manajemen berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Pada tahap penilaian, setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Gorontalo, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.